Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita Bu. Nah, pada malam hari ini Bu, kita akan membahas satu tema yang menarik Bu ya. Ini tema yang menarik nih, berkaitan dengan time, waktu Bu. Nah, mungkin Bu bisa memberikan pandangan awal kepada kita sebetulnya apa yang dinamakan dengan waktu itu Bu. Persilakan Bu. Terima kasih Mas Toroni, sangat luar biasa ya untuk bahasan malam hari ini. Seiring perjalanan waktu ya. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil tema ya, waktu sebagai penentu. Kenapa waktu sebagai penentu ya? Seperti hanya tadi Mas Toroni bilang bahwa ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali. 3 hal tersebut tidak akan pernah kembali, dan ketika pun ada kesempatan seperti mirip-mirip gitu kan kembali, itu bayangannya tidak utuh, wujudnya tidak utuh. Apa itu? Yang pertama adalah perkataan, kan gitu. Perkataan yang sudah kita lontarkan, perkataan yang dilontarkan kepada kita, apapun yang telah pernah kita katakan, ya itu tidak akan pernah kembali, rekan-rekan sekalian. Ya. Itu yang pertama. Makanya rekan-rekan sekalian, berbicara perkataan ini adalah berbicara bagaimana kita itu menjaga, memelihara, dan memperbaiki perkataan. Berarti kan gitu ya. Begitu ya Mas Roni ya. Ya Bu. Jadi kalau berbicara perkataan, kan perkataan itu tidak akan pernah kembali. Kenapa tidak pernah kembali? Karena apakah itu perkataan kita yang enak, mudah didengar, membuat kita terinspirasi dan menumbuhkan semangat kita, ataukah sebaliknya bahwa perkataan yang telah kita katakan itu membuat diri kita down, membuat orang lain itu terluka, dan membuat orang lain itu tak menentu. Nah gitu. Jadi perkataan itu ya tidak akan pernah kembali. Jadi apa yang harus dilakukan supaya perkataan itu sesuai nanti hasilnya, sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita, yaitu adalah bagaimana kita belajar menjaga, belajar memelihara, dan belajar memperbaiki setiap perkataan tersebut. Gitu, sehingga perkataan yang kita katakan itu akan sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita, rekan-rekan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua itu berbicara yang tidak akan pernah kembali, itu adalah kesempatan, kan gitu. Kesempatan itu tidak akan pernah kembali, rekan-rekan sekalian, ya, jika kesempatan itu tidak dipersiapkan. Jadi kesempatan itu harus dipersiapkan, rekan-rekan sekalian. Dipersiapkan untuk apa, kan gitu. Dipersiapkan untuk memposisikan diri kita nih. Kita nih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kesempatan untuk bisa hidup. Kesempatan untuk banyak saudara, diberi kesempatan untuk bisa mengenal banyak orang, diberi kesempatan untuk bisa beribadah, ya, memperbaiki diri, diberi kesempatan kita mengenal ilmu yang luar biasa. Sekarang belajar, sekarang juga kita bisa aplikasikan. Sekarang kita belajar, di waktu nggak lama dari belajar itu, ilmu yang kita pelajari tersebut akan menghasilkan real. Kenapa? Karena semua makhluk di dunia ini ya, di antaranya manusia, itu sangat memerlukan yang namanya sehat. Sebagus apapun makanan, seindah apapun keadaan, jika kondisinya itu tidak sehat, maka ya orang tersebut tidak akan pernah merasakannya dengan baik. Makanya rekan-rekan sekalian, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ilmu ini, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih mendengar, hati kita masih bisa merasakan, ya, dan seluruh anggota tubuh kita masih bisa digerakkan. Nah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah tersebut, maka apa yang harus dilakukan supaya kesempatan itu berpihak kepada kita? Kesempatan berpihak pada kita apabila kita mau memposisikan diri,
menjadi apa yang kita inginkan. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, ya, kita seorang terapis ingin hidup dari terapis, ingin profesional di bidang terapis, ingin juga dikenal sebagai terapis yang luar biasa, ingin berbuat kebaikan melalui terapis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus memposisikan diri. Memposisikan diri dari mulai tadi, dari mulai kita perkataan kita, kemudian penampilan kita, keilmuan kita sedikit demi sedikit kita perbaiki, ya. Kemudian juga apapun yang kita lakukan semuanya harus menunjang dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi rekan-rekan sekalian, supaya kesempatan itu berpihak kepada kita, maka kita sebaiknya memposisikan diri menjadi apa yang sedang kita inginkan dan kita pelajari. Begitu. Jadi posisikanlah diri kita menjadi seorang terapis GM yang profesional, terapis GM yang benar-benar terapeutik, memanusiakan manusia, kan gitu. Memposisikan. Jadi belajar, karena memang kenapa belajar? Karena kita diberi kewajiban oleh Allah, itu berarti kita harus tolabul ilmi, rekan-rekan sekalian, ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim ilalahi wal mahdi, ya. Jadi mencari ilmu atau memperbaiki, melengkapi ilmu itu adalah satu keharusan. Kewajiban itu kan keharusan bagi setiap mukmin, kan gitu ya. Dari mulai dia mengenal dunia ini sampai dengan menghembuskan napas yang terakhir. Tidak ada batasan, berarti kan selama kita masih bisa hidup, ya, selama kita hidup diberi kesempatan untuk hidup, maka harus kita memposisikan diri kepada apa yang kita pelajari, kepada apa yang kita inginkan. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, memposisikan diri. Anda ingin misalkan jaringan banyak. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita memposisikan diri, belajar memposisikan diri, ya, untuk menjadi pemimpin dari banyak orang. Si Diding belum pada bisa masuk. Bang Awi, mohon di mute dulu, Bang Awi. Siap, Master. Oke, ya berarti kesempatan ini harus kita gunakan, bahwa Allah itu akan memberikan apapun, berarti kan sesuai dengan kelayakan kita. Bagi rekan-rekan sekalian yang jaringannya udah banyak, alhamdulillah, berarti terus memposisikan diri supaya Anda tetap menjadi guidance, ya, menjadi teman yang baik, sahabat yang baik, pemandu yang baik dengan apa yang Anda punyai, dengan apa yang Anda kuasai. Bagi rekan-rekan yang belum mempunyai jaringan banyak, berarti apa yang harus kita lakukan? Melayakkan diri atau memposisikan diri bahwa saya atau kita itu siap mempunyai banyak saudara, mempunyai banyak teman, mempunyai rekan-rekan, ya, di GM ini. Sama dengan kita siap mempunyai jaringan yang banyak. Bayang rekan-rekan sekalian, semakin banyak jaringan, berarti sama dengan semakin banyak juga kapasitas masalah yang datang kepada diri kita. Tetapi rekan-rekan sekalian jangan pernah takut, ya. Karena jaringan hanya satu orang dengan jaringan sejuta orang itu bebannya sama. Rekan-rekan sekalian, liurna sarua gitu. Jadi bagi mereka yang punya jaringan satu dengan punya jaringan 1 juta itu sama, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi intinya mendingan loba gitu. Apa yang harus dilakukan supaya kita misalkan jaringannya banyak? Yang harus kita lakukan adalah melayakkan diri atau memposisikan diri menjadi seseorang yang siap mempunyai jaringan yang banyak. Belikan, telitan, berarti kan gitu ya. Carekan, benar gitu. Segala rupa dicarek, segala rupa dilarang, segala rupa apapun gitu kan. Kita menjadi apa ya? Memang
memang tidak mudah, tetapi juga tidak susah. Makanya rekan-rekan sekalian, mau jaringan 1 ataupun 1 juta orang, bahkan lebih dari itu, liurna sarua. Oke, rekan-rekan sekalian, Allah akan memberikan posisi apapun kepada kita sesuai dengan kelayakan kita, yaitu kesempatan. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ya, berbicara ketiga nih, sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Yang pertama tadi perkataan, yang 2 kesempatan, dan yang ketiga itu adalah waktu atau time. Oke, rekan-rekan sekalian, di awal tadi Master Roni mengatakan bahwa apa sih hubungannya dengan liver ya? Jadi kan kita mau membahas mengenai waktu. Kenapa waktu ini tidak bisa kembali, rekan-rekan sekalian ya? Kesempatan tadi kan, jadi hari ini, detik ini tidak akan pernah kembali lagi di detik yang lain. Ketika kesempatan yang baik sekarang itu tidak kita gunakan, ketika perkataan kita di waktu sekarang itu tidak kita perbaiki, maka itu tidak akan pernah kembali, rekan-rekan sekalian. Baik, rekan-rekan sekalian, kita hubungkan mengenai yang namanya kenapa waktu itu sangat berhubungan. Bagaimana kita bisa menguasai waktu? Berarti kan dunia kabuka, akhirat kacekal, kan itu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, di kesempatan sebelumnya saya telah membahas mengenai pergantian malam dan siang. Ketika berbicara pergantian malam, itu sebuah situasi dan kondisi yang poek mongkleng buta rata, berarti kan itu ya bah ya. Laras begitu Bu Ana ya. Jadi kondisi yang poek gitu kan. Jadi kalau kondisi malam itu kondisi yang gelap buta kan gitu. Nah, jadi kondisi gelap gulita. Sementara siang itu adalah kondisi yang terang benderang. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, di garis malam ada garis siang. Di garis siang ada garis malam. Pergantian malam dan siang. Pergantian dari mulai gelap ke terang itu terjadi pada jam 00.00. Atau kita sebut, ya sering menyebutnya adalah jam 12 malam. Oke, seperti itulah pasti alam untuk sebuah budaya. Pada jam 00.00 ya, itu sedang terjadi yang namanya jam piket organ kandung empedu dan liver. Oke, karena kandung empedu dan liver itu sebetulnya dari jam 11 sampai dengan jam 3 itu sangat efektif. Jadi kalau di dalam jam piket organ kan dari jam 11 sampai dengan jam 23 sampai dengan jam 1 malam itu kan kandung empedu. Dari jam 1 pagi sampai dengan jam 3 pagi itu liver. Tetapi khusus untuk organ ini rekan-rekan sekalian, antara di jam 11 sampai dengan jam 3 ini semuanya itu aktif. Tapi yang mendominasi di kandung empedu, rekan-rekan sekalian ya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, jam 00.00 ini pada jam tersebut terjadi sebuah piket organ antara kandung empedu dan liver. Nah, di dalam jam tersebut sedang terjadi katabolisme, rekan-rekan sekalian. Katabolisme yang menuju anabolisme. Perusakan atau penghancuran sel yang menuju kepada perbaikan sel. Berarti sel yang lama dihancurkan, tetapi dengan waktu berbarengan sel yang baru juga siap munculkan. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Berarti kita bisa pahami rekan-rekan sekalian. Kandung empedu itu mengeluarkan garam ya. Benar enggak? Oke, jam 00.00 itu pas sedang-sedangnya kandung empedu itu mengeluarkan garam empedu. Garam empedu tersebut kan terdiri dari bilirubin, biliperdin, dan urobilin. Kan gitu. Di mana rekan-rekan sekalian salah satu fungsinya dari garam empedu tersebut itu adalah memberikan rasa keberanian kepada manusia.
keberanian untuk memilih, keberanian untuk menentukan apa yang akan digerakkan. Oke, rekan-rekan sekalian. Pada proses penghancuran jam 00.00 tersebut, proses penghancuran terjadi, proses penghancuran sel lama, dan secara otomatis pada jam tersebut juga, jam 00.00 itu juga ada persiapan anabolisme. Dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian, sel baru yang nanti terjadi pada jam 1 pagi itu adalah sel baru yang memuat, berarti kan memuat hal ihwal sebelum kita tidur. Jadi rekan-rekan sekalian, jika rekan-rekan sekalian sebelum tidur malam itu adalah seorang pengecut, maka rekan-rekan sekalian, ketika nanti proses anabolisme, sel tersebut adalah menjadi sel pengecut juga, bahkan plus pengecut. Oke. Jika sel Anda sebelum tidur tadi, tidur malam tadi, dalam kondisi sedih dan tidak dinetralisir, maka DNA dan RNA yang nanti terjadi ketika jam 1 sampai dengan jam 3 itu, sel tersebut adalah sel dalam kondisi yang sedih jika tidak dinetralisir. Anda sebelum tidur larut di dalam kesedihan Anda. Anda sebelum tidur larut di dalam ketakutan Anda. Anda sebelum tidur larut ke dalam kemarahan Anda. Anda sebelum tidur larut ke dalam kekecewaan Anda. Dan Anda sebelum tidur larut ke dalam ketidakpercayaan diri Anda dan keraguan terhadap diri Anda. Maka yang terjadi nanti jam 1 itu adalah tumbuhnya atau anabolisme sel baru yang sifatnya dominasi sebelum Anda tidur. Karena RNA itu harus diamankan sebelum seseorang tidur. Itu seperti halnya kaya itu siga-siga gitu. Tidak fungsi, padahal disitulah berarti start awal dari manusia ini mau menjadi apa, dipersiapkan untuk apa. Kebayang rekan-rekan sekalian, jika kita dipersiapkan menjadi orang yang luar biasa, kita netralisir kesedihan kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, kekurangan percayaan diri, dan keraguan kita dinetralisir sebelum tidur. Maka yang terjadi berarti di pagi hari itu, biasanya jam 1 itu adalah sel-sel yang berarti sudah ternetralisir. Dan mau dijadikan apa? Berarti itu. Saya siap menjadi pemimpin. Maka disitulah berarti kromosom X dan Y-nya itu mempersiapkan diri, nukleusnya itu menjadi seorang pemimpin. Karena rekan-rekan sekalian, disadari ataupun tidak disadari, ilmu kepemimpinan itu setiap detik sebetulnya udah masuk ke dalam memori Anda. Nah, ketika nanti dalam proses pergantian sel ini mau dijadikan apa di dalam memori Anda? Tinggal ngambil berarti memorinya dari otak kecil. Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang berhasil, maka berarti ilmu-ilmu yang menyangkut mengenai hal-hal kepemimpinan yang telah Anda pelajari, itulah yang menjadi sifat dari DNA dan RNA itu. Jadi pahami rekan-rekan sekalian. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Untuk menjadi sukses ataupun kaya itu perlu persiapannya, rekan-rekan sekalian. Sangat perlu, kan? Nah, rekan-rekan sekalian, jangankan yang namanya kaya ataupun sukses. Kegagalan ataupun miskin juga itu perlu persiapan, rekan-rekan sekalian. Dan tanpa disadari, rekan-rekan sekalian, kemiskinan atau kesedihan ataupun ketidakberhasilan kita itu, kita juga sudah mempersiapkannya, berarti. Tanpa kita sadari. Kenapa dipersiapkan? Jika kita tidak menetralisir, berarti pikiran kita, kondisi kita sebelum tidur, maka sebetulnya kita itu sudah mempersiapkan kegagalan dan kemiskinan kita. Oke ya, rekan-rekan sekalian, ya perlu dipahami itu ya.
Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, berarti rekan-rekan sekalian jam 00 itu ya sangat si kandung empedu dan liver itu sedang puncak-puncaknya bergerak ya, mempersiapkan yang namanya anabolisme dengan proses katabolisme. Jadi tumbuhnya sel dengan peleburan sel yang sebelumnya. Nah, pada jam 00 juga, nah disitulah rekan-rekan sekalian bahwa kandung empedu dan liver itu sedang menetralisir atau menawarkan racun. Jam 00.00. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, pada jam 00.00 tersebut juga, liver ini dan kandung empedu itu adalah sedang mengatur sirkulasi hormon. Oke, gitu. Kemudian rekan-rekan sekalian, jam 00.00 juga, ya, liver itu sedang mengatur komposisi darah. Kemudian mengatur komposisi lemak, supaya lemak itu tidak berlebih. Kemudian sedang mengatur komposisi protein. Oke. Dan di jam 00.00 itu juga, rekan-rekan sekalian, liver sedang mempersiapkan hormon P450. Mau dipahami ya? Hormon P450. Tetapi yang perlu dipahami, hormon P450 itu akan selalu terproduksi. Cuman diproduksinya itu apakah di liver bagian bawah atau liver bagian atas. Oke, ya. Jika seseorang itu dalam kondisi yang pesimis, berarti P450 tersebut diproduksi di liver bagian bawah. Pesimis ya. Jika pesimis, maka liver memproduksi P450-nya itu di liver bagian bawah. Sehingga ketika P450 diproduksi di bawah, maka secara otomatis otak akan mengeluarkan kortisol. Pembeku darah ya. Oke, pengaku otot, berarti kan pengaku otot, pengaku saraf. Itu kortisol, rekan-rekan sekalian. Jika diproduksinya itu di liver bagian bawah. Kenapa diproduksi di liver bagian bawah? Karena orang tersebut dalam kondisi yang tidak optimis. Atau dalam kondisi pesimis. Tetapi jika seseorang tersebut itu dalam kondisi yang optimis itu sedang sangat, berarti kan orang tersebut itu mempersiapkan semangatnya, maka P450 tersebut diproduksi di liver bagian atas. Jika liver bagian atas itu memproduksi yang namanya P450, maka otak secara otomatis akan mengeluarkan endorfin. Fungsi dari endorfin adalah memaksimalkan reaksi seluruh organ di tubuh manusia. Oke, begitu Bu Ana, kela urang break kela bilih nganteng ting tunu bahaya melengup. Nah, gebrok Bu Ana, Umi Sri, Teh Ida, Awan Morris, Teh Tati, Bah Idrus, Ang Fikri, Pak Haji Sule, kemudian Awi dan rekan-rekan, kemudian Empah, Bah JJ yang sangat luar biasa ya. Siap, kemudian Wah Haji Dia, sarang Pak Hajina, kemudian Ang Paisa, Raksa Dijaya, Ibu Lisna Vita, nah kemudian Om Cek Makbul. Semoga
semua. Cukup nih. Suaranya Pak JJ, nah siap. Oke, yang sehat dan berkah ya rekan-rekan sekalian ya. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian selalu dilancarkan setiap gerakannya. Oke, Mas Troni, saya kembalikan dulu ke Mas Troni nih sebelum saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Bilih mulek. Ya, Bu, terima kasih. Oke, rekan-rekan semua ya, tadi materi yang menarik ya yang disampaikan oleh guru besar kita semua. Nah, di sini tadi ada kata kunci ya yang disampaikan oleh guru besar kita kepada kita. Yang pertama yaitu memposisikan diri ya. Bagaimana cara kita bisa memposisikan diri dalam kehidupan kita. Kemudian juga beliau tadi mengatakan, rekan-rekan, bahwa ada batas antara malam dan siang itu sangatlah tipis sebetulnya ya. Jadi batas antara bagaimana kehidupan kita yang baik dan batas bagaimana tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya sangat menentukan hidup dan kehidupan kita. Kemudian beliau, ya guru besar juga mengatakan, jangankan sukses, begitu rekan-rekan, kegagalan juga ada persiapan. Ya, sukses ada polanya, ya gagal juga ada polanya. Ini menarik nih ya. Nah, kata kuncinya tadi, ya guru besar kita mengatakan bahwa netralisir sebelum tidur, ya. Jadi jangan sampai sebelum tidur kita memikirkan hal-hal yang negatif karena bisa jadi itu membentuk siapa kita nantinya. Nah, rekan-rekan, kita coba untuk kolaborasi dulu ya dengan rekan-rekan. Nah, di sini ada mungkin dari rekan-rekan yang ingin testimoni ya, testimoni dulu terkait dengan nah ini tadi Buya membahas satu organ yaitu organ liver ya. Kemudian juga mungkin di antara rekan-rekan ada yang ingin testimoni produk, silakan. Saya coba untuk menyapa dulu di sini ya. Umi deh, Umi yang tadi udah siap-siap kayaknya Umi. Ya. Silakan Umi yang testimoni Umi. Testimoni atau pertanyaan boleh. Assalamualaikum Buya, Mas Roni. Waalaikumsalam. Setelah organ liver, bukan pasien sih, putra sendiri yang 2 tahun yang lalu yang Tehana kan kena liver, semuanya udah mengkuning, semuanya nyampe ke mata-mata. BAB juga susah, hitam. Tapi syukur alhamdulillah cuma ditotok perut aja sama di akupresur aja, diperbanyak totok perut sih yang Umi lakukan. Sama Herbalna yang 2 tahun yang lalu cuma RPGM sama GMS2 sama GMA. Terusan yang 2 tahun yang lalu itu kejadian, terus baru minggu kemarin pulang. Pas kemarin ada kejadian, tapi alhamdulillah nggak terlalu parah, kan mau nyebrang kuliah terjadi keserempet mobil kakina. Terus Umi suruh pulang, kemarin Umi jemput suruh pulang. Syukur alhamdulillah perbannya udah dibuka, langsung diaplikasi ku Pak Ohi dengan cara kretek. Syukur alhamdulillah udah pulih kembali. Umi lihat, Teteh Hana kenapa terjadi kuning lagi? Ya udah Umi lakukan lagi itu. Syukur alhamdulillah semuanya beres, tuntas. Gitu. Luar biasa. Mohon Buya. Oke, itu saya sangat yakin sekali ya pada Umi. Kenapa Umi bisa berhasil dalam mengatasi hal yang demikian? Yang pertama, Umi di dalam hati ada pede, benar nggak Mi? Ada pede ya, satu ada pede. Berarti sama dengan pede itu sebetulnya ada persiapan nggak? Ada persiapan pasti kan. Begitu ya rekan-rekan sekalian, berbicara lagi kepada, balik lagi kita teruskan supaya henti menundut ya. Oke rekan-rekan sekalian ya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai organ liver ya. Karena memang liver itu sendiri berarti kan organ yang paling penentu berarti kan di dalam tubuh kita, karena yang pertama liver itu adalah pabrik terbesar yang ada di tubuh manusia. Jadi seluruh makanan dan nutrisi tersebut diproduksinya di sana. Dari mulai darah, vitamin, mineral dan lain sebagainya berarti kan diproduksi di sana rekan-rekan sekalian. Sari-sari makanan yang tadi asalnya vitamin menjadi vitamin kan gitu ya. Yang tadinya lanolenic acid berarti menjadi yang tadinya berarti asam amino menjadi protein atau sebaliknya rekan-rekan sekalian ya. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya bahwa
liver ini sebagai satu produk, satu pabrik terbesar. Berarti rekan-rekan sekalian, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi liver secara umum. Sedang kuatkah atau sedang lemahkah? Berarti kan gitu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Seperti hanya misal rekan-rekan sekalian, kenapa nih otot-otot itu menjadi kaku kan gitu ya? Berarti liver tersebut kurang memproduksi kaliumnya kan gitu rekan-rekan sekalian ya. Kenapa juga misalkan seseorang itu menjadi lemas? Dilihat HB-nya rendah kan gitu, atau HB-nya itu atau hemoglobinnya itu terlalu kental. Berarti rekan-rekan sekalian, liver tersebut ya kurang maksimal di dalam penyempurnaan hemoglobinnya. Berarti kan gitu, kayak darah merahnya rekan-rekan sekalian ya. Kemudian juga rekan-rekan sekalian, kenapa mata kunang-kunang? Misal seperti gitu kan. Berarti perlu dipahami bahwa liver tersebut itu kurang memproduksi beta karotin. Berarti kan gitu ya, beta karoten. Nah, jadi si vitamin A yang masuk ke dalam tubuh itu tidak dipecah atau kurang dipecah menjadi beta karoten. Sehingga ketika beta karoten itu kurang diproduksi, cairan mata itu menjadi kurang ataupun keruh. Sehingga apa yang terjadi rekan-rekan sekalian? Bisa silindris, bisa berarti kurang vitamin, bisa juga presbiopi, ya bisa minus, plus, ataupun silindris, kan gitu ya. Karena apa? Awalnya beta karoten berarti kurang terproduksi di liver. Itu rekan-rekan sekalian. Maka kunaon ipanon teu awas. Nah, berarti haten atau bener berarti kan produksi beta karoten. Dari mata berarti turun ke hati, dari hati naik ke mata. Berarti kan seperti itu rekan-rekan sekalian. Dan itu peribahasa yang sangat istimewa sebetulnya, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, disadari tanpa disadari nih. Makanya kenapa kita sebelum tidur malam itu harus menetralisir jiwa dan raga kita. Ya. Kenapa? Karena disitulah rekan-rekan sekalian, liver itu akan mencukupi sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan permintaan. Karena kan begini rekan-rekan sekalian, apapun itu di otak kita itu ada otak kecil yang fungsinya itu sebagai memori. Sementara rekan-rekan sekalian, gerakan-gerakan yang ada di liver itu sangat dipengaruhi oleh tabung memori. Sebagai contoh, karena memang tidak semua tidak dalam kondisi jiwanya itu lemah ya, tidak semua. Ada yang jiwanya kuat, raganya lemah. Ada yang raganya kuat, jiwanya lemah, tetap aja sakit itu teh gitu rekan-rekan sekalian ya. Makanya rekan-rekan sekalian kan ada rumusan time ya. Di waktu-waktu sebelumnya saya telah menerangkan mengenai rumusan time. Berarti rekan-rekan sekalian, apa yang harus Anda lakukan sebelum tidur? Yaitu adalah yang pertama rumusan time itu. Time ya, rumusan waktu atau time itu. Yang pertama rekan-rekan sekalian, T-nya itu target ya. Target itu adalah memiliki tujuan atau impian. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, di tubuh Anda misalkan atau di tubuh orang lain itu sekarang sedang ada yang terasa, misal apakah sakit punggung, apakah muka kurang regang, apakah ada satu penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ada satu situasi dan kondisi di tubuh kita itu yang lemah, yang kita rasakan, benar nggak? Dokter terbaik itu adalah diri kita sendiri. Ingat rekan-rekan sekalian, bukan orang lain. Dokter terbaik itu adalah diri kita sendiri. Misal, rekan-rekan sekalian, misal kita sedang merasakan bahwa pundak kita, kepala kita nggak enak. Berarti kita juga harus memiliki target itu, ya benar nggak? Ya Allah perkenankan, berarti kan dalam proses tidur saya, apapun yang terjadi pada kepala saya, misal kita fokuskan kan, kita targetkan apapun yang terjadi pada kepala saya yang sedang sakit sekarang. Ya Allah, saya memohon kepadamu untuk memperbaiki kondisi ini.
Maka secara otomatis, rekan-rekan sekalian, jika kita bersenandung harap seperti itu, liver tersebut akan memproduksi sari-sari makanan yang menopang keluarnya P450 menuju endorfin. Sehingga ketika endorfin diproduksi, rekan-rekan sekalian, secara otomatis akan mempercepat proses regenerasi pada bagian-bagian tubuh yang dituju. Itu secara simpel, berarti kan? Itu contoh hal kecil kepada jasad kita. Makanya rekan-rekan sekalian, trik ini juga atau tips ini juga bisa Anda terapkan juga berarti kepada PJL. Bahwa misalkan Bu, Pace, Teh, dan lain sebagainya, Kang, berarti kan, sebelum tidur berarti kan, minta kepada Allah untuk mempercepat proses perbaikan pada apa berarti? Pada cancer, pada apapun yang terjadi pada tubuhnya itu. Sesuatu yang negatif. Rekan-rekan sekalian, tubuh manusia itu sangatlah unik dan istimewa. Makanya manusia itu disebut sesempurna-sempurnanya penciptaan makhluk. Oke, ya seperti itu rekan-rekan sekalian. Ingat bahwa 96% sel di dalam tubuh itu berada di otak. Tetapi pengendali otak itu ada di memori. Memori itu otak kecil. Dan otak kecil itu sendiri akan sangat tergantung kepada paradigma. Apa yang sering kita lontarkan, apa yang kita yakini. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Begitu juga Anda misalkan mempunyai target. Apakah target uang, apakah target kendaraan, apakah target rumah, apakah target jaringan, apakah target apapun. Minta seminta-mintanya rekan-rekan sekalian dari hati Anda yang paling dalam. Ketika Anda sebelum tidur, ya Allah, perkenankan saya, perkenankan tubuh saya ini siap menerima rezekimu dari apa yang Anda inginkan. Berarti kan gitu. Benar rekan-rekan sekalian. Karena postur yang sudah siap dengan apa yang dia minta, ketika tubuh kita itu sudah siap dengan apa yang kita minta, maka Allah akan memberikannya. Jadi pahami ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang tersirat dan tergambar di dalam hati saya ini sampai kepada rekan-rekan sekalian ya. Nah, jadi balik lagi rekan-rekan sekalian, Anda mempunyai kata siapa, misal Anda mempunyai target kan gitu. Anda mempunyai target, misalkan Anda ingin punya anak, Anda ingin setiap PJL Anda itu sacedu ampuh saucap laksana, misalkan kan gitu ya. Anda ingin juga misalkan apa gitu target Anda gitu. Maka minta kepada Allah supaya dalam proses habaan mansuro, dalam proses peleburan sel total kita, ingat peleburan sel total kita itu bukan saja jasad kita saja, tetapi isi pikiran, perasaan, dan jiwa kita juga ikut melebur rekan-rekan sekalian. Ya, terjadi habaan mansuro juga, peleburan sel total juga. Sehingga rekan-rekan sekalian, ketika nanti jam 3.30 itu, kita sudah menjadi holfon jadidah. Makanya kenapa juga Rasulullah menyuruh di sepertiga malam juga untuk tahajud. Kenapa? Untuk menguatkan bisi pohon. Untuk menguatkan jiwa dan raga kita itu supaya diisi dengan sesuatu yang positif gitu. Mana enggak? Kalau sholat tahajud jelaslah itu positif rekan-rekan sekalian. Karena di dalam setiap gerakan doa itu, di dalam setiap gerakan sholat itu adalah doa rekan-rekan sekalian. Oke, ya, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Jadi tidak tumpang tindih ya. Ketika kita sebelum tidur kita meminta misalkan gitu di sepertiga malam kita kuatkan dengan tahajud, kebayang nggak rekan-rekan sekalian, liver tersebut akan memproduksi super sel. Nah, jadi super selnya itu akan terproduksi secara istimewa kan. Jadi tubuh kita sudah melayakkan diri berarti kan. Maka ketika tubuh kita itu secara jiwa dan raga kita sudah melayakkan diri, maka Allah akan memberikan hal tersebut kepada orang tersebut. Hati-hati, universal consciousness.
Jadi kita mempunyai satu keterkaitan dengan universal secara keseluruhan dengan dunia ini. Enggak rekan-rekan sekalian, ya. Anda ingin mobil, bukan mobil yang ada di bulan, rekan-rekan sekalian, bukan. Mobil yang ada di muka bumi ini, berarti kan, benar nggak? Anda ingin rumahnya bukan rumah di Jupiter, tapi rumahnya itu adalah rumah yang ada di bumi, berarti kan? Anda menginginkan juga uangnya bukan uang di Pluto, tapi uang yang ada di bumi, berarti kan itu benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah, disadari dan tidak disadari, ada universal consciousness, keterkaitan kita dengan semua benda yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Makanya bagaimana kita supaya mengkait berarti tubuh kita dengan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Harus dikaitkan dong, benar nggak? Kapan mengaitkannya? Kan gitu. Ya mengaitkannya berarti dalam proses kita habaan mansyuro, dalam proses peleburan sel total. Urusannya kita dengan Sang Maha Pencipta. Oke, rekan-rekan sekalian, bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi bahwa ini nih target Anda akan sekarang nih, apalagi di penghujung tahun, banyak rumor lagi dan opini mengenai 2023 itu adalah kegelapan, resesi dan lain sebagainya. Apakah nanti 2023? Bukan rekan-rekan sekalian. Sekarang orang yang termakan isu tersebut adalah mereka yang sudah duluan termakan oleh resesi. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Ini bukan berbicara nantang atau apapun rekan-rekan sekalian. Urusan resesi itu belum ada kepastian, benar. Tetapi jika kita sudah mempersiapkan, maka resesi itu tidak akan pernah berarti. Diulangi rekan-rekan sekalian, jangan pernah takut. Ariku nyawa ku Allah teu sieun, coba ariku resesi sieun kan lieur coba. Bayang nggak rekan-rekan sekalian? Jangan-jangan ini sedang menguji coba kita gitu. Sejauh mana kita tetap bisa meyakini Allah itu sebagai perancang dan pemasti, rekan-rekan sekalian. Kan kita mau tawakilun ya. Penunggang wawakil, bisa wawakil meureun malaikat, bisa wawakil iblis. Enggak, rekan-rekan sekalian. Apa yang akan kita persiapkan? Apakah kita menjadi wawakilnya malaikat atau kita menjadi wawakilnya iblis? Kalau mau dengan wawakilnya malaikat, berarti persiapkan otak kita, persiapkan personil tubuh kita itu menjadi sesuatu dimensi malaikat. Piraku malaikat eleku resesi, coba. Mun iblis teuing gitu loh rekan-rekan sekalian. Benar enggak? Dimensikan diri dengan hal tersebut ya. Rek poek gitu jadi masalah, no penting mah orang boga lampu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Apapun yang terjadi, kan dulu juga tidak terpikir bahwa garis malam itu bisa terang menderang. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu dan dipersiapkan, malam bagaikan siang dan siang juga bisa bagaikan malam. Karena malam coba sekarang misalkan awan caang, caang, Umi caang, Mbak Idrus caang, coba misal Pak Awi dan rekan-rekan caang, Teh Ida caang, Bu Ana caang. Berarti sama dengan sudah mempersiapkan bahwa garis malam itu menjadi siang. Kan kaje teuing, penting oge penting mah caang we bisa maca, bisa daangnya, bisa ulin, berarti kan gitu. Oke, rekan-rekan sekalian hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau berbicara menjadi orang istimewa harus dipersiapkan. Ini berarti kita mudah-mudahan kita tergolong terhadap orang istimewa yang mempersiapkan diri, berarti kan menjadi orang-orang yang istimewa. Oke, yang kedua, rekan-rekan sekalian, tadi target kan? Target Anda ingin apa? Secara jasad ataupun keinginan dan kebutuhan. Targetnya apa? Katakan berarti sebelum Anda tidur. Yang kedua berarti ilmu, rekan-rekan sekalian. Ya. Ilmu nih, miliki kemampuan atau kapasitas kita. Sesuaikan berarti ilmu kita harus mempunyai kemampuan tersebut ya. Maksudnya rekan-rekan sekalian, ilmu kan kita sedang belajar ya. Belajar di komunitas, belajar di lingkungan, belajar dimanapun. Saya kan tahu rekan-rekan sekalian, ilmu itu harus segala bisa, tapi kita tetap satu sentrum. Kita satu pusat. Yang salahnya itu adalah berpindah-pindah sentrum.
Oke, jadi apapun yang kita kuasai, ilmu dari manapun itu kita harus kuasai, rekan-rekan sekalian ya. Kalau bisa, kalau sempat, mana nggak rekan-rekan sekalian ya, harus segala bisa sebetulnya kita. Tapi yang menjadi garis besarnya adalah kita tetap harus pada satu sentrum, ya, satu pusat ilmu. Jadi apapun yang kita tambahkan ke dalam otak kita itu hanya berarti untuk melengkapi daripada ilmuwan kita. Dan kaitkan rekan-rekan sekalian. Ya Allah, gitu kan berarti saya ini masih berbicara persiapan kita sebelum tidur. Kaitkan berarti rekan-rekan sekalian, ya Allah saya ingin gitu, perkenankan saya mempunyai keberkahan, mempunyai maunah, mempunyai ijabah dari ilmu ini. Assalamualaikum Pak JJ, bisa di mute dulu Pak. Halo Pak JJ, ya sudah Bu, silakan Bu lanjut. Oke, ya. Oke, jadi kaitkan nih ilmu yang sedang kita, sentrum ilmu yang sedang kita pelajari itu kaitkan dengan proses pencapaian kita. Jadi kita tidak zizo gitu loh, tidak terpecah belah konsentrasi rekan-rekan sekalian, pernah nggak? Oke, kita mau maunah, ijabah, karomah, berkah dari satu keilmuan, kan gitu ya rekan-rekan sekalian. Kaitkan berarti supaya ilmu yang sedang kita pelajari tersebut itu fungsional di dalam jasad kita, fungsional di dalam kehidupan kita. Itu rekan-rekan sekalian, ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang selanjutnya berarti kan M-nya ya, time itu kan motivasi. Nah, makanya rekan-rekan sekalian ya, miliki motivasi ini ya. Miliki penguat berarti kan penguat dari dalam, penguat juga dari luar. Kalau penguat dari dalam, berarti apa yang membuat Anda ini bisa fight gitu, bisa bertahan di sini. Miliki itu gitu. Kalau Anda mempunyai kekuatan dari dalam, itu akan jauh kekuatannya itu akan jauh lebih hebat dan lebih kuat. Makanya miliki kekuatan dari dalam. Karena tadi kita balikin lagi kepada target. Miliki kekuatan dari dalam itu dan terus tancap. Anda mempunyai impian, jangan pernah dirubah impian Anda. Tapi rubah itu caranya. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Anda mempunyai impian, tetapkan impian itu tetap kudu kekeh rekan-rekan sekalian. Kalau impian mah kekeh petekeh peta gitu. Harus tetap itu impian. Tetapi jika belum berhasil juga, berarti miliki penguat dari luar. Tanyakan kepada berarti pendahulu ataupun guru kita yang kita percayai akan memberikan advice ya, memberikan sebuah petunjuk. Oke, rekan-rekan sekalian, miliki motivasi. Jadi miliki penguat dari dalam tadi, balik lagi ke tujuan, dan miliki juga penguat dari luar. Siapa? Ya, kalau nggak pendahulu ya guru. Siapapun orang yang Anda sangat percayai, ya, itu akan memberikan sebuah solusi ataupun pencerahan terhadap kita. Nah, itu miliki motivasi itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai penguat, ya kita akan sia-sia rekan-rekan sekalian ya. Kita akan gampang down. Kebayang rekan-rekan sekalian setiap detik setiap second otak kita dicuci oleh media. Enggak. Kebayang mending medianya kalau positif gitu loh yang masuk ke dalam otak kita. Kalau medianya yang kabar-kabar negatif terus masuk ke dalam otak kita. Kebayang itu bakal oyak gitu. Ya rekan-rekan sekalian ya rungkat gitu loh rekan-rekan sekalian. Oke, berarti motivasi. Nah, jadi miliki motivasi itu ya. Sebelum kita tidur, motivasinya apa supaya kita lebih kuat nih besok hari. Nah, kemudian yang terakhir itu endurance. Endurance itu ya miliki daya tahan rekan-rekan sekalian. Miliki daya tahan. Bagi contoh rekan-rekan sekalian, miliki daya tahan itu seperti ini. Sebetulnya seseorang yang memiliki daya tahan itu atau endurance tersebut adalah orang-orang yang bisa merubah makna yang negatif menjadi yang positif. Contoh,
kita mau tidur. Kakara gerek HS gitunya. Baru saja kita mau tidur, mendengar kabar, membaca kabar yang kurang menggembirakan. Apakah bisa hinaan, apakah bisa ancaman, ataukah kabar-kabar yang kurang berkenan pada hati kita. Atau sesuatu yang melemahkan terhadap diri kita. Kalau kita tidak mempunyai endurance atau daya tahan, rekan-rekan sekalian, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apapun yang kita impikan. Kenapa demikian, rekan-rekan sekalian? Kenapa Allah itu selalu menguji coba? Benar nggak rekan-rekan sekalian? Kan ujian judulnya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Kabayang lamun teman api karesepen eta lamun diuji dak nilai goreng oge itu diluluskeun. Karena seperti itu kenapa kita harus punya endurance gitu loh. Mempunyai daya tahan. Ya, karena apa? Karena hidup ini akan berjalan sesuai dengan prasangka kita. Prasangka kitanya itu negatif terhadap diri kita, negatif terhadap keilmuan, negatif terhadap lingkungan, maka yang terjadi itu adalah apa yang sering kita dentungkan atau lantunkan di dalam hati kita yang paling dalam. Oke, rekan-rekan sekalian, bagaimana supaya kita memiliki endurance tersebut? Balik lagi ke motivasi awal. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya, balik lagi motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Balik lagi bahwa kita itu sedang berjuang, kita itu mempunyai impian yang jika impian itu tidak terwujud, rekan-rekan sekalian, maka secara otomatis kita itu ada dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Kan gitu ya. Nah, itu motivasi dari dalam, berarti mau tidak mau saya harus bertahan demi itu. Satu. Yang kedua, berarti kita harus mengetahui caranya. How solve to do, berarti kan apa yang harus saya lakukan, berarti kan gitu. Yang harus saya lakukan adalah berarti meminta lagi petunjuk kepada motivasi dari luar tubuh kita. Siapa? Pada orang yang tepat, pendahulu ataupun guru kita yang kita percayai. Oke, rekan-rekan sekalian, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan. Jadi ini balik lagi ke persiapan sebelum kita tidur, dan jelas lah kalau persiapan kita tidurnya itu baik, ketika kita di pagi hari itu, maka pagi itu ya akan sangat menentukan. Inna kana fajri laukan masduda. Sesungguhnya situasi dan kondisi di pagi hari tersebut itu adalah sesuatu yang paling menentukan. Hati-hati ya, lamun urangna ayeuna keur melenoi cap bintang 11 pas kudang sare radude tararungsing gitu loh. Bayang rekan-rekan sekalian, kita mau up-nya dari mana gitu loh. Tapi naon rarungsing, berarti kita tidak mempersiapkan diri kita sebelum tidur kita. Clear ya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini ada gambaran bagi rekan-rekan sekalian supaya kita itu ada revolusi, percepatan di dalam kehidupan kita. Piraku kieu wae kan gitu ya. Benar enggak rekan-rekan sekalian ya? Nah, time is life, rekan-rekan sekalian. Waktu adalah hidup, benar nggak? Time is life. Berarti sama dengan waktu itu adalah hidup, benar nggak? Seiring waktu, rekan-rekan sekalian, seiring waktu, hidup mengajarkan 3 hal. Hidup mengajarkan 3 hal. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi pelajaran 3 hal tentang hidup itu adalah yang pertama, soul power. Soul power. Atau kekuatan mental. Ini balik lagi ke mental, rekan-rekan sekalian. Orang yang akan revolusi memperoleh, orang yang akan percepatan dalam meraih impiannya itu adalah mereka-mereka yang mempunyai satu kekuatan mental. Dihina melenoi gitu ya, karega dihina sekali diledek melenoi, ningali nyorokan di imah, nyorokan tetangga, nyorokan apapun, nyorokan jaringan, nyorokan apa lain, melenoi, geus lah hese nu gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Makanya apa? Kita dituntut untuk survival, untuk siapa? Bukan untuk siapapun, untuk diri kita. Supaya apa? Supaya cepat pencapaian kita. Dan kayaknya wahina bakal eureun gitu loh.
rekan-rekan sekalian, nu ngaina, nu ngaledek, apapun yang tadinya negatif, hitut urang bakal positif. Coba bayang nggak kalau kita sudah berhasil, rekan-rekan sekalian. Anda kentut pun Anda dianggap positif, gitu. Kalau Anda sudah mempunyai pembuktian. Begitu. Makanya di sini harus mempunyai kekuatan mental, soul power gitu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, stay strong. Yang dimaksud dengan stay strong itu adalah yang mereka yang teguh bertahan. Teguh dengan tujuan, bertahan dari tantangan, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi tadi, kenapa kita harus teguh bertahan? Demi siapa ya? Demi kita, benar nggak? Kita mempunyai impian, itu untuk kita. Kenapa harus bertahan? Kan kita punya penguat. Coba. Benar nggak? Balik lagi ke kesempatan. Kita mempunyai kesempatan yang baik. Karena apa? Ada ilmunya, ada gurunya. Ilmunya ini bisa digerakkan dan menghasilkan. Makanya kayak teguh bertahan, rekan-rekan sekalian. Tidak ada kata lain. Orang-orang yang mau percepatan hanya satu hal, teguh bertahan. Anda tinggal tancapkan. Kenapa Anda teguh bertahan? Karena Anda punya impian. Karena apapun impian Anda itu lebih besar dari penghalang Anda. Jika impian ini tidak terlaksana, maka Anda itu bukan manusia. Itu tancapkan di dalam hati kita, rekan-rekan sekalian. Ya, oke. Yang selanjutnya, rekan-rekan sekalian, hal yang ketiga yang diajarkan oleh hidup, yaitu stay hope. Stay hope. Hope, rekan-rekan sekalian ya. Oke. Tetap loyal pada tujuan Anda. Tetap loyal. Tetap menjunjung tujuan Anda. Tetap mengedifikasi tujuan Anda. Tetap afirmasi, berarti kan gitu. Tetap afirmasi tentang impian Anda. Begitu loh ya. Jadi stay hope itu, rekan-rekan sekalian. Misal ketika Anda menemukan apapun yang Anda impikan tapi belum menjadi milik Anda, gitu loh. Maka apa yang harus Anda lakukan? Ya Allah, saya yakin itu Allah. Anda akan memperkenankan saya untuk mempunyai itu. Gitu. Rekan-rekan sekalian, loyal ya, stay hope itu sama dengan ya Anda loyal terhadap impian atau tujuan Anda. Jika ada orang lain yang sudah mencapai, berarti Anda tinggal afirmasi, ya benar. Pada satu saat hal tersebut juga akan menjadi milik saya juga, gitu. Itu penting, rekan-rekan sekalian, penting dalam rangka kita mengaitkan diri kita dengan keinginan kita. Oke ya, bisa dipahami ya. Yang disebut stay hope itu adalah sebenarnya kita loyal terhadap apa yang kita tuju atau kita impi. Balik lagi, rekan-rekan sekalian, jangan pernah merubah impian Anda. Tapi jika Anda belum berhasil merubah cara Anda, berarti. Oke, ya. Selama ada guru yang bisa ditanyakan, selama ada ilmu yang kita pelajari, selama ilmu tersebut itu bisa digerakkan dan menghasilkan, lakukan. Selama tidak berdosa, lakukan, rekan-rekan sekalian. Ya. Oke. Nah, itu 3 halnya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, kembali lagi, rekan-rekan sekalian ya, demi waktu yang terus melaju nih. Demi masa yang masih tersisa. Demi kehidupan yang harus ada kepastian, rekan-rekan sekalian. Maka, jangan pernah berhenti mencapai tujuan. Nah, itu rekan-rekan sekalian ya, yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian di sini adalah jangan pernah menyerah. Apa yang harus kita lakukan jika kita masih merasa bahwa kita dalam garis malam seperti hanya organ kandung empedu dan liver? Berarti yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan kandung empedu, yaitu kita harus mempunyai keberanian, berani memulai, berani menjaga, berani menyelesaikan apa yang telah Anda mulai. Setelah itu, rekan-rekan sekalian, perkuat hati kita, benar nggak? Dengan kita menentukan target kita mengaitkan selalu dengan ilmu kita mempunyai motivasi, dan kita juga mempunyai daya tahan. Maka insya Allah rekan-rekan sekalian, secepatnya Allah akan menyelesaikan, berarti kan, keinginan dan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Oke. Waktu terus berlalu, rekan-rekan sekalian, tapi masa masih tersisa.
kita masih diberi nafas, kita masih diberi juga mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya, hati bisa merasakan. Selama itu masih ada rekan-rekan sekalian, maka kita sangat besar harapan bahwa 99% impian dan cita-cita kita akan tercapai. Tetap semangat rekan-rekan sekalian karena kita ada di track yang tepat. Mungkin itu Mas Tony, rekan-rekan sekalian, ya, grup Greek, grup orang-orang yang luar biasa, grup Maska Sumedang. Ya. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian ini selalu dikuatkan, selalu diberi keberanian rekan-rekan sekalian, selalu dipercepat di dalam memperoleh impian dan cita-cita rekan-rekan sekalian. Never give up. Jangan pernah menyerah, karena menyerah itu sama dengan kalah. Lebih baik rekan-rekan sekalian kalau di dalam the Wrath itu rekan-rekan sekalian kita menyerah, tapi mungkin kita juga terdiam, kita terlihat senang, tapi kita akan mati dalam kepenasaran dan penjajahan rekan-rekan sekalian. Kita akan mati dalam kepenasaranan kita, dan kita mati dalam kondisi dijajah oleh keinginan orang lain. Tetapi rekan-rekan sekalian, lebih baik kita teruskan berjuang. Paling tidak rekan-rekan sekalian, jika saja impian dan cita-cita itu yang kita perjuangkan belum terlaksana pada diri kita, tapi kita adalah termasuk orang-orang pejuang, orang-orang yang mujahid, orang-orang yang siap, berarti kan gitu dengan kehidupan ini, dan kita sudah memegang amanah dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu dimatikan kapanpun rekan-rekan sekalian dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rekan-rekan sekalian, never give up, jangan pernah menyerah. Terima kasih rekan-rekan sekalian, terima kasih semuanya telah bersama-sama dalam acara Greek ini. Sehat selalu rekan-rekan sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gagah. Terima kasih Mas Roni.